31, berkeliaran. Scarface tertegun sejenak, dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan memutar telepon Lin Tianhu. Dia tidak tahu siapa Chen Ping, tetapi dia tidak berani membiarkannya menelepon Lin Tianhu. Segera, telepon terhubung, dan suara Lin Tianhu yang agak malas datang dari sisi lain. Jelas kali ini, Lin Tianhu belum bangun. Tuan Harimau, ada seseorang yang membuat masalah di Jalan Antik, mengatakan bahwa dia mengenalmu, biarkan aku meneleponmu. Kata Scarface hati-hati. Siapa? Disebut apa ini? Lin Tianhu bertanya. Aku tidak tahu siapa namanya, tapi dia memiliki cincin tembaga di tangannya, naga di atasnya, dan sepatah kata untuk itu, tanyakan padaku apakah aku mengenalinya. Kata Scarface. Rumput. Begitu Lin Tianhu mendengar ini, dia melompat dari tempat tidur dengan keras. Scarface, izinkan saya memberitahu Anda melayani orang ini untuk kehidupan yang baik. Jika Anda berani membuatnya kesal, saya akan membunuh seluruh keluarga Anda mengingatnya untuk saya. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia langsung menutup telepon, mengenakan pakaiannya dan bergegas menuju Jalan Antik. Scarface mendengarkan suara sibuk di sisi lain, dan seluruh wajahnya berubah. Dia telah mengikuti Lin Tianhu selama lebih dari 10 tahun, dan dia belum pernah melihat Lin Tianhu panik seperti ini. Meletakkan telepon, Scarface memandang Chen Ping, dan seluruh orang gemetar seperti saringan. Saudara Scar, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana Tuan Macan bisa mengenal pemuda yang begitu terpana? Dia berbohong padamu. Cepat ambil gioknya kembali. Pemilik kios gemuk tidak menyadari keanehan Scarface, dan memandang Chen Ping dengan jijik di wajahnya dan berkata. Suku kata. Begitu dia selesai berbicara, Scarface menampar pemilik kios gemuk itu dengan keras. Omong kosong apa? Jelas kamu dipaksa untuk membeli dan menjual. Jangan pikir aku tidak tahu, kurasa anakmu tidak ingin tinggal di sini. Pemilik kios gemuk ditampar oleh Scarface, dan dia langsung ditutup matanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi beberapa orang yang cerdik tampaknya melihat sesuatu saat ini, dan tahu bahwa Chen Ping pasti memiliki belakang panggung yang sangat keras. Tuan, tadi sangat buruk artinya, kamu istirahat dulu, Tuan Harimau kita akan segera ke sana. Scarface mengikuti Chen Ping dengan wajah tersanjung. Dia tidak mengenal Chen Ping. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping adalah kepala aula Istana Naga Langit mereka. Pada kenyataannya, banyak anggota aula Juyi, bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari Istana Naga Langit. Ini adalah rahasia, dan hanya sedikit orang dalam yang tahu tentang mereka. Begitu Chen Ping mendengar bahwa Lin Tianhu akan datang, dia berencana untuk menunggu, secara membabi buta mencarinya seperti dia. Saya tidak tahu kapan saya akan dapat menemukan penaruh dan Cinnabar, karena Lin Tianhu menutupi Jalan Antik. Dia pasti sangat akrab dengan hal-hal di sini, jadi Chen Ping berencana untuk bertanya pada Lin Tianhu. Kenapa kamu tidak buru-buru memindahkan kursi untuk suamiku? Scarface menendang pemilik kios gemuk itu dengan keras. Aduh! Pemilik kios gemuk itu bodoh, dan buru-buru memindahkan kursi dari kamar dan membiarkan Chen Ping duduk. Sekitar 10 menit kemudian, rem tajam terdengar, dan Lin Tianhu membuka pintu mobil dan berlari. Semua orang menyaksikan Lin Tianhu datang, menundukkan kepala satu persatu. Tidak ada yang berani mengangkat mereka, tetapi Lin Tianhu berlari di depan Chen Ping, terengah-engah dan berkata, milikmu. Tuan Chen, ketika Anda datang ke Jalan Antik, beritahu saya sebelumnya, dan saya akan menemani Anda. Saya akrab dengan daerah ini. Aku hanya nongkrong. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Lin Tianhu memandang Scarface dan bertanya, Scarface, apa yang terjadi? Scarface tidak begitu jelas, dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui pada tahun 1510, Lin Tianhu tidak bodoh. Dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi begitu dia menebak. Sial, atas namaku, aku diculik di sini, itu sangat bagus. Lin Tianhu mengutuk, hancurkan kios,
patahkan anggota tubuh orang ini dan usir dia, dan dia tidak akan pernah diizinkan memasuki jalan antik lagi. Ketika pemilik warung gendut mendengar ini, dia langsung ketakutan, dan langsung duduk di tanah. Tuan Harimau selamatkan nyawanya. Pemilik kios gemuk terus memohon belas kasihan, tetapi itu tidak berguna, dan segera jeritan terdengar, dan pemilik kios gemuk itu terbawa suasana. Semua orang sangat ketakutan sehingga wajah mereka tidak berdarah, terutama beberapa pemilik kios terdekat yang baru saja meneriaki Chen Ping, dan beberapa dari mereka takut kencing di celana. Bab 32, Guentian. Scarface, biarkan orang-orang ini berguling, apa yang bisa dilihat? Lin Tianhu berkata kepada Scarface. Keluar dari sini, apa yang tampan, jika ada di antara kalian yang berani membeli dan menjual di masa depan, ini akan menjadi akhir. Scarface berteriak pada semua orang, menakuti semua orang. Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang Anda suka. Tidak ada barang bagus di sini, hanya beberapa kios, dan barang bagus masih ada di sana. Lin Tianhu berkata kepada Chen Ping. Saya ingin membeli penaruh dan cinnabar, saya tidak tahu apakah ada sesuatu di sini. Chen Ping bertanya pada Lin Tianhu. Lin Tianhu tertegun sejenak, dia tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Ping tentang penaruh dan cinnabar. Bukankah itu juga ada di mana-mana? Tetapi Lin Tianhu tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, Tuan Chen, saya akan membawa Anda ke beberapa barang antik untuk berjalan, Anda lihat apakah ada yang Anda inginkan, saya tidak tahu banyak tentang bisnis ini. Oke, pimpin jalan. Chen Ping mengangguk. Lin Tianhu secara pribadi memimpin jalan, dan bos dari toko-toko barang antik itu mengeluarkan semua harta para pengurus rumah tangga, tetapi tidak satu pun dari mereka diambil oleh Chen Ping. Pada saat ini, Lin Tianhu sedikit bermasalah, Tuan Chen, jalan antik sangat besar, hampir semua hal baik ada di sini, dan tidak ada yang dibutuhkan Tuan Chen, mengapa saya tidak mengirim saudara-saudara untuk menemukannya di tempat lain? Tidak perlu. Hal semacam ini bisa dipenuhi tapi tidak dicari, bahkan jika kamu membiarkanmu menyentuhnya, tidak ada gunanya jika kamu tidak tahu bagaimana melakukannya. Chen Ping melambaikan tangannya, meskipun tidak ada gunanya membiarkan lebih banyak orang mencarinya. Itu benar. Lin Tianhu mengangguk. Kamu sibuk, aku harus kembali juga. Karena tidak ada, Chen Ping tidak ingin tinggal lebih lama. Tetapi tepat ketika Chen Ping hendak pergi, Lin Tianhu sepertinya mengingat sesuatu, dan segera menghentikan Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, tunggu sebentar. Ada yang lain. Chen Ping bertanya jalan. Tuan Chen, saya tiba-tiba teringat bahwa ada tempat di mana Anda mungkin memiliki apa yang Anda butuhkan. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia memerintahkan seseorang untuk mengemudikan mobil dan meminta Chen Ping untuk masuk ke mobil. Di dalam mobil, Lin Tianhu memperkenalkan bahwa tempat dia membawa Chen Ping adalah sebuah rumah besar, dan pemilik rumah besar itu bernama Guentian, yang dulunya adalah pensiunan anggota pemerintah provinsi. Setelah pensiun, Guentian membangun sebuah rumah besar di tempat yang indah di Hongcheng, dan kemudian hidup untuk waktu yang lama. Namun, Guentian ini memiliki hobi, yaitu mengumpulkan barang antik. Di halaman Guentian, ada barang antik di mana-mana, ada yang dari luar negeri, jalan antik tidak kelas dibandingkan dengan rumah Guentian ini. Chen Ping tidak menyangka bahwa Hongcheng kecil akan memiliki pria sebesar itu untuk hidup lama, jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari keterampilan kepala naga tua selama 3 tahun, Chen Ping biasa tidak akan dapat menghubungi orang-orang besar ini sama sekali. Segera, mobil berhenti di sebuah rumah antik, dan seorang bawahan buru-buru berlari, membisikkan beberapa patah kata dengan Lin Tianhu, dan berlari kembali ke mansion. Segera, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan tongkat berjalan keluar, dan setelah melihat Lin Tianhu, lelaki tua itu tertawa dan berkata, Tuan Macan bisa datang ke sini, itu benar-benar tamu langka. Kuno, kamu menyiksaku,
Panggil saja aku Xiao Hu, atau Lin Tianhu, di depanmu, beraninya aku memanggil tuannya. Lin Tianhu buru-buru mengambil 2 langkah ke depan untuk menyambutnya, dan berkata dengan wajah sopan. Pejabat pemerintah provinsi, meskipun dia telah pensiun, energinya tidak kecil, jadi Lin Tianhu tidak berani menyinggung. Setelah Gu Wentian mengikuti Lin Tianhu untuk mengucapkan beberapa patah kata, dia melihat Chen Ping di samping, menatapnya dan bertanya, Tuan Hu, keturunan ini memiliki beberapa wajah, apakah itu? Oh, ini Tuan Chen, kali ini saya mengajak Tuan Chen untuk mengganggu orang dahulu, dan saya harap orang kuno tidak akan terkejut. Lin Tianhu buru-buru menjelaskan. Mendengar Lin Tianhu memanggil Tuan ke Chen Ping, yang baru berusia awal 20-an, jejak kejutan melintas di mata Gu Wentian, tapi itu hanya sekilas. Bab 33, Kursi Naga. Masuk, 2. Gu Wentian sedikit mengangguk ke arah Chen Ping, dia menyapa. Menurutnya, seorang siswa muda berusia awal 20-an dapat dipanggil Tuan oleh Lin Tianhu, itu pasti karena keluarganya kaya dan berkuasa, jadi dia akan sangat dihormati oleh Lin Tianhu, bukan karena dia memiliki kekuatan. Lin Tianhu dan Chen Ping berjalan ke rumah Gu Wentian, dan begitu mereka memasuki pintu, Chen Ping tiba-tiba merasakan ledakan serangan aura yang kaya, dan beberapa pohon besar di halaman cukup tebal untuk dipeluk, menghalangi area sinar matahari yang luas. Terus berjalan ke depan, bebatuan dan air mengalir, bangunan dan paviliun, setiap tempat memancarkan suasana antik yang kuat. Berapa umur pohon-pohon ini? Chen Ping memandangi pohon-pohon besar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Karena aura yang kaya ini dipancarkan dari pohon-pohon besar ini. Tuan Chen, pohon-pohon kuno ini semuanya berusia ratusan tahun, dan justru karena pohon-pohon inilah halaman kuno dibangun di sini. Lin Tianhu mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Chen Ping mengangguk sedikit, dan dia bisa dianggap memahami alasan mengapa Gu Wentian, seorang anggota pemerintah provinsi, memilih untuk datang ke Hongcheng kecil ini untuk hidup di masa tuanya. Tempat ini memiliki aura yang melimpah, yang memang cocok untuk orang tua, dan jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama dan mengalami nutrisi aura, tubuh Anda akan menjadi semakin muda dan tangguh. Setelah melewati koridor, Gu Wentian membawa Lin Tianhu dan Chen Ping ke aula, dan seluruh aula penuh dengan perabotan antik, yang masing-masing memiliki sejarah ratusan tahun, dan bahkan ada kursi naga yang diukir dengan 9 naga di tengah aula. Ada bantal emas di atas kursi naga, dan sepertinya seseorang sering duduk di atasnya. Chen Ping melihat ke kursi naga dan sedikit mengernyit, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Duduk. Gu Wentian melambaikan tangannya dengan santai, lalu duduk langsung di kursi naga. Setelah Lin Tianhu dan Chen Ping duduk, Gu Wentian meminta bawahannya untuk menuangkan teh. Tuan Harimau, pergilah ke Treasures Hall tanpa bayaran, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan bantuan orang tua itu, katakan saja. Gu Wentian tahu bahwa Lin Tianhu akan datang, jadi dia pasti punya sesuatu untuk mencarinya. Lin Tianhu memandang Chen Ping, dan Chen Ping berkata, kami tahu bahwa orang-orang kuno suka mengumpulkan, jadi saya ingin bertanya apakah ada pena spiritual di sini di dunia kuno, yaitu, kuas yang digunakan oleh para penulis besar kuno, dan cinnabar yang terbuat dari darah hewan. Pena roh. Alis Gu Wentian sedikit berkerut, berpikir. Kuno, tentu saja kami tidak akan meminta barang-barang kuno dengan, selama yang kuno ada di sini, harganya sekuno yang Anda suka, dan saya, Lin Tianhu, tidak akan pernah membalas budi. Lin Tianhu buru-buru berkata agar tidak membiarkan Gu Wentian memiliki kekhawatiran. Apa yang kamu bicarakan? Gu Wentian tersenyum tipis, jika saya memilikinya, tidak ada salahnya memberikannya kepada Anda. Apakah uang masih berarti bagi saya? Ya, orang tua menganggap uang sebagai kotoran. Lin Tianhu mengangguk lagi dan lagi. Kuas adalah bahan habis pakai, jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas bekas, dan saya belum pernah mendengar tentang cinnabar yang terbuat dari darah hewan.
Gu Wentian menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian melanjutkan, tetapi jika Anda ingin menemukan hal semacam ini, mungkin ada lebih banyak kuil Tao daripada saya. Lagi pula, para pendeta Tao ini perlu menggambar jimat untuk mengusir hantu, dan kuas yang mereka gunakan mungkin spiritual. Begitu kata-kata Gu Wentian jatuh, Chen Ping langsung merasa bahagia di hatinya. Dia lupa tentang tunggul ini. Pengusiran setan pendeta Tao dan kuas lukisan itu pasti spiritual, termasuk cinabar yang digunakan. Langsung saja ke kuil Tao untuk menemukannya. Mengapa repot-repot datang ke jalan antik untuk melihat-lihat? Terima kasih atas pengingat lama. Chen Ping bangkit dan membungkuk pada Gu Wentian. Hahaha, sama-sama, saya hanya menyebutkannya dengan santai. Gu Wentian tertawa. Kuno, berani bertanya dari mana kursi naga di bawahmu berasal? Chen Ping bertanya. Apa? Apakah Anda juga melihat luar biasa dari kursi naga ini? Gu Wentian berkata dengan wajah bangga, saya membeli kursi naga ini dari luar negeri dengan biaya mahal. Ini adalah kursi naga asli, sesuatu dari dinasti Ming, dan Kaisar Naga asli duduk di atasnya. Gu Wentian dengan lembut membelai kursi naga di bawahnya, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat menyukainya.